Oke, Bu Riana masih suaranya masih mute, nggak apa-apa. Saya masih seperti orang baru lari. Nggak tahulah mau bilang apa. Oke, ibu-ibu sekalian, saya izin share screen ya. Ini boleh dijawab langsung dicoret-coret aja di kertasnya. Ibu-ibu jawabnya apa? Oke, ibu-ibu lihat gambar pertama. Ibu-ibu udah lihat gambar? Halo, ibu-ibu. Suaranya Yes. masih kecil, Mem. Bisa dilihat gambarnya. Ya. Oke, suara siapa yang masih kecil? Apakah hujan kali ya? Oh, hujan di tempat ibu. Tempat Sari nggak hujan. Oh, sekarang dengar suara Sari? Iya, tapi agak kecil. Ini saya mendekat. Oke, ibu-ibu coba lihat di layarnya. Itu lebih suka yang mana? Suka nonton kah? Suka ngobrol sama teman-temannya? Atau suka ada kegiatan seperti senam atau apa? Pilih yang mana? C. Oh enggak, dicatat aja. Soalnya lebih dari satu. Oke, udah selesai milihnya? Oke, lanjut kedua. Ibu-ibu suka yang mana? Suka liatin? Suka bicara? Apa suka main ke pantai? Oke? Selanjutnya. Ibu-ibu kalau dapat hadiah, sukanya dikasih lukisan, dengerin musik, atau nonton pertunjukan? Oke. Nih, kalau tidur nih, suka tidurnya yang gelap, agak terang, atau terang banget? Agak terang. Dicatat aja. Dicatat aja toh. Soalnya baru masuk, Mem Sari kan repot tadi. Ya udah, kalau gitu sebentar ya, per detik aja kasih Bu Leni. Nih, pilih ya A, B, C, tulis aja. Suka nonton, suka nongkrong sama teman, apa suka ikut kegiatan kayak senam atau apa? Tulisnya di mana? Tulis aja di sana, di buku. Yang selanjutnya, suka liatin, suka ngomong, atau suka lihat, suka dibisikin, atau suka main ke pantai? Pakai headset. Boleh. Kita kayaknya hari ini agak lumayan penuh perjuangan ya loka karya kita ya. Saya yang berjuang. Ya Bu Rena juga berjuang, Bu Marleni juga berjuang. Apa-apa, semangat. Hari ini loka karyanya nih, isinya problem. Loka karya dua loka karya menuju wisuda. Oke, yang ketiga. Kalau lagi ulang tahun, suka dikasih apa? Suka dikasih lukisan kah? Suka dengerin musik kah? Atau suka nonton pertunjukan? Lanjut. Kalau tidur, sukanya di tempat yang gelap kayak si A, agak ada cahaya seperti di B, atau terang banget kayak di C? Suka yang mana? Nah, ini nih yang lebih seru, sukanya yang mana nih? Nah, ini nih. Nanti loka karya 9 kita main traktiran ini, catat aja. Sukanya soto, nasi goreng apa bakso? Bakso. Catat aja, nanti baru. Catat aja. Oke. Udah ya. Soto, nasi goreng apa bakso? Next. Bakso. Ini sukanya baca dalam hati, baca bersuara, atau baca sambil nunjuk-nunjuk? Nunjuk kali ya. Ini tergantung orang nih beda-beda. Ada juga sih Ya. yang sama. Udah siap? Udah. Mana yang banyak? A, B, atau C? C kayaknya, Mem. Bu Husna C. Ibu Ya. Bu Riana?
Kadang-kadang ketiga-tiganya, Mem, tergantung kebutuhan. Kalau mau fokus, Sekarang banyakan yang mana? Banyakan yang kalau ingin fokus yang C. Oh, berarti banyakan yang C. Oke. Ibu Elsis banyakan yang mana? Sama-sama 3, Mem. Dia kan 6 kan? Ya, yang 1 3, 1 3 lagi antara B dan C. Antara B dan C berarti antara mendengar sama bergerak ya? Ya. Bu Amel? A, Bu Sari. Oh, A, baca dalam hati. Mari kita lihat apakah yang terjadi. Nah, kalau ibu-ibu nih sukanya nontonin para, ini saya nggak yakin juga ibu-ibu terlalu suka ini ya. Anggap aja nih, nontonin para Korea band atau dengerin musik atau nonton konser. B. Ganti aja ini sama B orang kayaknya, yang B. B, dengerin musik. Ya, catat sendiri ibu. Sama dia. Oke, next. Nih, ini nih. Tambah soal nih, Bu Sari. Tambah soal ini. Tambah soalnya lagi nih. Enggak, ini hasilnya ya. Sekarang ini dia. Nah, kalau ibu-ibu visual, orang cara belajarnya visual, dia suka yang A. Kalau ibu-ibu audio, dia biasa pilihannya lebih banyak B. Maka kan suka berbisik, suka dengar konser, itu kan B. Kalau yang C itu orangnya suka bergerak, makanya baca pun nunjuk-nunjuk gitu loh. Baca aja, kenapa harus nunjuk-nunjuk kan? Gitu. Jadi kurang lebih seperti ini salah satu bentuk pemetaan yang bisa kita lakukan. Jadi ini saya dapatkan. Tapi untuk nasi goreng, soto sama bakso itu hanya pemanis. Bukan berarti orang suka soto dia visual, itu hanya pemanis ya. Jadi supaya seru aja gitu. Jadi jangan sampai kamu suka soto, berarti kamu visual ya. Tadi boleh minta kuisnya untuk pemetaan suara. Iya. Dong, pasti nanti di-share di grup WA kita. Oke. Kecuali yang makanan. Hah? Kecuali yang makanan nggak bisa di-share sama siswa. Nggak apa-apa. Mereka udah semangat jadinya kan. Oke, ibu-ibu, sebenarnya ini akan Sari berikan tadi sebelum Sari membagikan. Akhirnya kita lengkap. Foto dong. Kita foto dulu dah. 1, 2, 3, senyum. Kapan lagi foto lengkap? Tadi nggak ngelengkap. Nanti ada ibu apa kita foto lagi. Nah, jadi begitu tadi seharusnya. Jadi di sini ada bagi penamping Sari itu diberi kebebasan, boleh bercerita, boleh menceritakan cerita itu, atau boleh memberikan bacaan atau kalau ada video-videonya. Nah tadi kan harusnya Sari cek dulu nih berapa ibu-ibu yang suka membaca, berapa yang enggak. Jadi cuma ya begitulah kira-kira tadi rencana tinggal rencana. Tapi setidaknya ini bisa ibu pakai nanti untuk kegiatan di kelas. Jadi masih ada tujuannya dengan pemakaian itu. Kira-kira ibu setuju enggak ya? Bu Riana berarti B tadi ya, mendengar ya. Nasi goreng berarti. Bu Una? Bakso. Bakso C ya, kinestetik. Kalau Bu Elsis? B. Nasi goreng. Bu Amel? A. Bu Amel soto. Bu Marleni? B. Nasi goreng. Berarti besok kita cari tempat nongkrong yang ada semua jenis makanan itu. Oke? Siap. Nah, UJBP, Mem. Oke. Oke, ibu-ibu kita lanjut ya. Izin Sari share screen lagi. Mohon maaf nih, terima kasih atas kesabarannya Lokalapan ini. Mohon maaf. Nggak bisa via Google Meet ya, kita video call WhatsApp. Nggak bisa itu lagi, ini nanti Sari kirimin lah kayak apa meja Sari sekarang depan tuh 2, 3, 4 layarnya. Wah, I don't know. Sekarang kita mulai. Kita lihat di sini. Oke. Kita main apa sekarang lagi ya Ibu? Kita mainnya lagi di Jamboard lagi. Ibu-ibu udah bisa lihat layar Sari belum? Udah. Apa Belum. isinya? Wajah Bu Sari. Oh, berarti belum share screen Sari. Oke. Sekarang kita masuk ke rencana pengembangan program ya Ibu-ibu ya. Oke, sebentar.
Sekarang kita udah masuk strategi ini rencana pengembangan program. Oke. Ibu-ibu bisa lihat sekarang di sini. Share. Tadi kita baru LK1 ya Ibu-ibu ya. Sekarang Ibu-ibu bisa lihat rencana pengembangan program. Tujuannya sekarang Ibu-ibu diminta menyusun rencana kerja pengembangan program 1 tahun. Kalau tadi kan pengembangan diri, sekarang ini pengembangan programnya di sekolah. Nah, kita lanjut dulu ke bawah, ini apa aja di sini. Nah, programnya adalah program sekolah yang berdampak pada murid. Nah, itu kenapa ibu-ibu diminta membawa visi dan misi sekolah yang pernah kita bikin bersama dan mungkin yang udah dirombak jadi lebih lengkap. Kemudian, di sini, ibu-ibu juga ada nanti kita menyusun programnya ada beberapa hal di sini. Nah, ada melibatkan beberapa hal fasilitator dan ini udah ada di tempat yang kita share. Oke. Nah, ibu-ibu ini nih yang akan kita isi. Ya, apa tujuan program, apa langkahnya. Nah, ini kita bisa isi di seperti ini. Kita buka dulu di grup WhatsApp kita. Berarti kita ini yang udah ini ya, 5. Ibu, saya rekopikan lagi ke grup apa kita dulu ya. Berarti saya rekopikan dulu ke Zoom kita. Oke, stop share dulu. Bu, oke, ini silakan kita bisa bekerja di Google Doc juga. Nah, jadi kita udah masuk nih programnya. Jangan lupa kata kunci selalu berdampak pada murid. Dan makanya kenapa ibu-ibu diminta membawa visi misi yang pernah kita kerjakan dan yang mungkin sudah disempurnakan sekolah bisa dijadikan landasan dalam kita menyusun ini. Silakan dibuka ibu-ibu. Jika ada kendala boleh langsung dibicarakan dalam membuka. Nih, di dalam pengisian Google Doc di atasnya juga ada keterangan yang bisa ibu-ibu jadikan pedoman. Mungkin di dalam keterangan ini ibu-ibu ada yang ragu, boleh kita diskusikan. Nah, ibu bisa lihat ke bawah dan di bawah ini udah ada diisi. Waduh, cepet banget ya isinya. Yang udah isi ini tadi siapa nih? Oh, ini yang tadi ya? Tadi. Oke. Nah, sekarang Bu Dena lagi yang belum ya. Sekarang kita masuk ke bagian ini. Tinggal nambahin sebentar, kita main ke 01, ini masih grup kita. Kita main ke Jamboard. Coba Sari mau lihat dulu yang tadi program kerjanya. Ini udah program kerja sekolah ya? Oke. Oke, ini udah, ini apa tadi? Tadi ini bisa nanti, ini nggak mungkin ya kita bikin setahun langsung selesai, jadi nanti ibu-ibu bisa dilanjutkan lagi di rumah dan kita tetap terbuka untuk diskusi di grup WhatsApp kita ya, ibu-ibu ya. Oke, Ma'am. Oke, nah sekarang kita mau lihat di sini lagi. Kita mau main ke sini. Jamboard. Kita main Jamboard lagi ya. Silakan dibuka. Bisa buka. Bisa? Ada yang terkendala kah? Identifikasi warga sekolah yang hambat tuh ya Bu Sari?
Iya, sebentar. Ini hujan baru datang di tempat saya. Tadi tempat siapa yang udah lebat tadi hujannya Ibu-ibu? Saya Bu. Tempat kami hujan deras Bu. Bu Sari, Iya, ini lagi baru datang hujan deras. jadi nggak bisa dengar suara Bu Sari. Sekarang Kita udah sama bisa, Bu Bu. Sari hujan. Iya, sebentar lagi tempat Bu Elsis datang tuh hujannya. Udah bisa Pak. Udah Ya, datang Bu Elsis? iya Bu Sari. Banyak kali. Udah bisa dibuka jambornya Ibu-ibu? Udah Bu. Alhamdulillah. Biasa share screen juga, tanda kita bisa bukanya. Padahal tadi cerah banget ya. Ya, Bu. Cerah. Tulisannya kecil Mem, nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang lain bagaimana? Ibu Yang Amel dari- kelihatan Bu Amel? Ada bisa di Zoom, Bu, tanda Ah, plus. iya. Oke. Cuman kosong saja identifikasi warga sekolah, Mem. Bukan, udah ada isinya, cuma Kosong. kecil, nggak kelihatan. Ini Ya, udah maksudnya ada di diisi. tanda plus, ada Yang Zoom. warna kuning apa itu Mel? Warga sekolah yang menghambat. Warga Ini ada sekolah 3 yang itu. menghambat. Ya, Bentuk ya. Oh, berarti warga sekolah yang menghambat. ya, yang kuning. Yang kuning. Nggak tahu. Kita isi kan Bu Sari. Iya, seperti yang kemarin Ibu tuliskan nama dan sekolah, lalu masukkan pendapat Ibu atau kenyataan yang ada. Di Kita ambil sticky note kan Bu Sari. Oh iya, karena ini sticky note, jadi ambil tuliskan aja di sticky note. Nanti itu kata kuncinya aja Bu, nanti kita bercerita. Kita punya waktu kurang lebih 40 menit untuk diskusi. Jadi untuk nulis ini kita 15 menit saja. Ini ada 2 halaman ya Ibu-ibu, ada halaman depan, halaman belakang. Komputernya tagam. Nggak bisa jadi gitu ego. Apa? Kau hangat nak kalau isinya doh ha. Punya Bu Una ini ya. Bu Una udah ketemu ya Bu Una? Iya. Orang tuh ada pos sekolah kayak kecilnya anak tuh udah kosong mau ditulisnya. Kalau Ah, kosong aja jadi- Bu Maleni kemungkinan itu jaringannya masih muter. Sabar. Iya, Mem. Sabar. Sama saya juga masih muter. Kayaknya di tempat Bu Amel yang paling bagus deh sinyal hari ini. Jadi chat. Alhamdulillah. Nah, Bu Amel pakai apa? Pakai kabel langsung, pakai WiFi atau tethering? Hotspot, Bu. Hotspot. Oke. So kita ramai-ramai di Arisalah aja lah. Oke. Saya juga muter nih. Nanti kalau seandainya nggak mungkin, Bu Amel minta tolong bantu share screen lagi ya. Siap, Bu, siap. Terima kasih banyak. Hari ini kita harus punya banyak plan A, plan B, plan C. Nggak bisa Zoom tadi, kita video call via grup WhatsApp. Nanti saya share lah ya betapa kacaunya meja saya sekarang di depan. Pokoknya kita tetap sampai tujuan tadi, produknya dapat, ibu-ibu juga dapat nih apa yang kita pelajari hari ini.
Saya lihatkan ya betapanya sibuknya sih di sini. Kok saya gini ya? Kenapa Ibu Elsis? Ini kok lengket ya dilihat. Apanya yang lengket? Sticky note-nya emang lengket. No. Bu Amel boleh bantu share screen Bu Amel? Boleh lihat Melkom punya ini lengket. Ini. Tadi enggak lengket. Screen. Nih Bu Riana sama Bu Marini telepon-teleponan ya? Oh iya, telepon-teleponan berdua. Ah, ini kayak gini. Digeser-geser aja ibu-ibu supaya sticky note-nya nggak saling menutupi sticky note teman yang lain. Gitu bisa diangkat. Ke bawah bikinkan Bu Amel. Ke bawah. Oke. Ke bawah. Bu Elsis juga di bawah bikinkan. Geserkan. Mantap. Tubuh Husna keinjek nih. Kuna kayaknya enggak di sticky note yang dibuatnya. Oh iya. Oh, Bu Husna pakai tulisan boleh, pakai tulisan juga boleh, pakai sticky note juga boleh. Tapi pakai sticky note lebih seru kayaknya ya. Bisa geser-geser. Tulisan juga bisa geser-geser kok. Bisa ya? Bisa juga. Berarti kita udah punya 2 nih. Warga sekolah yang menghambat, masih ada rekan yang kurang mau terlibat. Iya, benar-benar. Kalau Bu Elsis, oke sama kayaknya. Kayaknya di beberapa tempat sama ya. Oke, mantap. Oke. Selamat tangannya. Oke, Bu Husna. Oh, sama. Ada sebagian guru dan tata usaha. Kalau iya, masih ya, nggak apa-apa. Selagi ada tantangan, mantap. Oke. Yang ungu siapa ya? Oke, mantap nih. Jadi nanti setelah ini kita diskusi dulu. Habis itu baru kita lanjut ke lembar kedua. Ada yang menghambat, tentu ada yang mendukung dong. Yuk kita mainkan dulu yang menghambat. Ini banyak sekali ya, ini bisa kita pakai untuk belajar daring ya Ibu-Ibu ya. Saya aja nih untuk 2 lokakarya ini udah banyak belajar nih, Padlet dipelajari lagi. Ini Jamboard kebetulan saya udah sering makainya juga di kelas. Karena kebetulan materi sekarang itu adalah persamaan reaksi redoks. Jadi kalau nggak nulis kasihan anak-anak nggak tahu dari mana datang angkanya. Jadi Jamboard sangat membantu. Kita buat linknya itu gimana caranya, Bu? Mau yang mana Ibu untuk Jamboard ini? Ya. Bisa nanti ada yang bagikan. Oke, nanti kita ambil aja satu hari. Beberapa jam Ibu-Ibu kalau Ibu mau belajar tentang Jamboard, tentang Google Doc, ambil aja kita mungkin dalam 1 jam udah bisa semua. Silakan Ibu-Ibu sepakati, Sari insya Allah bisa. Kita belajarnya Zoom kayak gini aja. Jadi kita bikin komunitas praktisi lagi. Komunitas praktisi D01. Ini Bu Amelia kenapa nutup orang lain ini? Belum, Bu. Oke, mantap nih ya. Warna-warni ini kan bisa juga nih. Ini udah yang mendukung, Bu Sari? Enggak, ini masih yang tadi Bu, masih menghambat, itu kan masih tertulis. Yang mendukung belum. Jadi kita diskusikan, nanti baru kita pindah. Oke. Bu Elsie sudah ketiga-tiganya ya? Ya. Udah. Tapi ini ada yang mindahin itu saya kayaknya deh. Tapi pendek-pendek aja. Oh, pendekatan secara individu. Oh, dia tadi copy paste dulu. Oke. Saya lihatnya Bu Riana turun ke bawah dong, Bu sayang. Ini kenapa di atas nih?
Oke, mantap. 2 menit lagi kita diskusi nih untuk yang menghambat. Mau curhat, berarti ini ibaratnya curhat. Anda yang curhat hang laptopnya sekarang dia. Oke. Itu strateginya Bu Amel. Kasih kanan aja Bu Amel, kanan aja. Oke. Oke, kita bisa mulai diskusi kita kayaknya. Kita lihat ya, kita mau minta pendapat nih. Nih, kita mau bicara tentang hambatannya. Oke, warga sekolah yang menghambat. Oke, ini kayaknya yang di tengah saya udah ditutupin sama Bu Elsis nih. Sebelumnya apa ya harusnya di atasnya ya? Mana memindahkannya Bu Sari? Oh, tuh. Ibu Elsis, klik tempat Ibu Elsis nulis. Terus Bu Elsis tahan. Tahan kursornya, itu gerak-gerakan. Yuk, kita mulai diskusi nih. Siapa yang kira-kira mau berkomentar? Warga sekolah yang menghambat. Ayo, siapa? Mau dia Bu Sari? Yang mana nggak mau, Bu Elsis? Ini yang menutupi yang tulisan Bu Sari tadi. Yang warna pink ya? Ya, warga bentuk hambatan ini kan. Oh, begitu. Ini warga sekolah yang menghambat, kenapa jadi 2 ini? Oke, coba kita cek dulu. Diperbaiki, Mem. Oke, terima kasih. Oke, kita lihat. Wah, makin lebat nih hujan. Ya Bu Sari, di tempat kita lebat. Iya. Oke, warga sekolah yang menghambat, bentuk hambatan, kemudian strategi pelibatannya. Oke, kita mulai dari yang paling atas, Bu Amelia lagi nih. Gak apa-apa ya, Bu Amel ya. Silakan, Bu Amel. Hidung nggak nih kamera? Baik, terima kasih Bu Sari dan Ibu semua. Ini mungkin mirip dengan yang lainnya. Berarti warga sekolah yang menghambat itu dari sesama rekan guru. Ada beberapa rekan guru. Kemudian bentuk hambatannya juga mungkin sama, tidak kurang mau terlibat dengan beberapa program yang kita coba lakukan. Kemudian strategi pelibatannya itu coba komunikasi intrapersonal ya, atau komunikasi asertif seperti yang kita pernah pelajari. Kemudian juga pernah dicoba melibatkan pihak lain, berarti orang yang dekat dengan beliau gitu ya. Jadi orang-orang yang biasanya beliau dengarkan, maka orang tersebut yang kita juga dekati minta bantuannya untuk
menyampaikan pemahaman kepada rekan guru yang menghambat tadi. Kemudian kalau langkah terakhir berarti ada juga yang saya lakukan itu akhirnya ke kepala sekolah gitu. Lapor yang Langkah terakhir. tinggi ya. Ya, jadi minta bantuannya dihimbau kepada guru untuk respon dengan kegiatan gitu. Oke, Terima kasih. Selanjutnya siapa nih lagi yang mau? Yang punya kendala yang beda, coba warga yang menghambat, teman, ada lagi yang berbeda nak? Rekan guru, pegawai. Nah, gimana nih? Tentang pegawai, siapa yang mau cerita? Pegawai itu bentuk hambatannya kayak apa? Ini yang bikin Ibu Riana. Bagaimana Bu Riana bentuk hambatan dari seorang pegawai gimana sih? Pegawai dan orang tua ya. Oke, silakan Bu Riana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Sari. Memang umumnya program-program sekolah itu ada beberapa warga sekolah umumnya yang mendukung dan pasti juga ada yang tidak mendukung. Jadi untuk hambatannya itu beberapa diantaranya misal kalau dari rekan guru udah jelas. Kemudian kalau dari pegawai memang di sekolah Riana itu segala kegiatan itu harus nunggu instruksi dari atasan dulu. Kalau kita yang mengajak, umumnya mereka nggak ada perintah dari atasan, mereka nggak mau biasanya begitu. Terus kemudian dari orang tua, pernah juga Riana itu komunikasi dengan orang tua tentang anak. Jadi balasan beliau malah begini, Bu, ini nomor teleponnya, silakan Ibu telepon anak saya, katanya begitu. Orang tua jadi kayak gitu ya? Iya, jadi kan kaget juga. Kenapa anaknya tidak masuk kan begitu. Nah, ini nomor telepon anak saya, Bu. Ya, akhirnya terpaksa kita stop dulu, teknik stop, kemudian rilis, mindfulness. Recovery buat diri sendiri ya? Iya. Nah, jadi strateginya tetap komunikasi asertif, mudah-mudahan dengan kesabaran sebenarnya ditambah komunikasi asertif dan kesabaran. Jadi memang harus sabar terus, tapi tetap komunikasi. Begitu strateginya kira-kira tadi. Oke. Terima kasih Bu Riana. Strateginya sabar, kalau sabar aja kan nggak berhasil. Setelah sabar apalagi? Komunikasi ya? Iya, komunikasi asertif, kemudian sabar, gitu. Istighfar. Ya, jadi ini komunikasi ya. Komunikasi adalah hal yang paling utama. Kalau nggak bisa, ya sama kayak Bu Amel, pucuk tertinggi lagi yang bertindak ya Bu Amel ya. Oke, selagi dia tidak menghambat tuh sebenarnya nggak masalah ya. Kalau saya tipikalnya bikin mereka apa, tapi kalau udah menghambat berarti kita memang harus menyelesaikannya. Oke, Bu Elsis juga sama. Oke, saya mau lihat Bu Una sama juga. Ya, sekarang kita pindah yang ke halaman 2, Ibu Bapak silakan digeser yang paling atas ini. Ini, oke, yang kelihatan nih kan ada yang di atas Ibu. Kan ada 1 dan 2, geser panah ke kanan. Oke, silakan diisi juga. Yang mendukung. Bentuk dukungannya apa? Strategi penglibatannya apa? Boleh pakai sticky note atau boleh langsung ketik. Ada ketikan di bawah. Jadi boleh gambarnya yang kayak terlipat sedikit atau di bawah yang T dalam kotak. Yang kedua lagi Bu Sari. Apa? Apa Bu Elsis? Bu Elsis sudah tegang nih. Ya, Bu Elsis sudah kena nih jaringannya. Semangat, semangat. Gila. hand.
Itu bisa dikecilin dikit tuh Bu Amel petanya. Bentar. Ah ya, mantap. Nggak mau Bu Sari. Gak apa-apa Bu, ditenangin dulu. Teknik stop dulu sama laptopnya. Suruh laptopnya tarik nafas dulu, rilis. Bu Marleni namanya aja yang gede nih. Ayo. Hello. Tapi di sana lagi muncul si kok Mas lagi share screen loh. Iya, Bu Amel share screen supaya bisa terlihat oleh ibu-ibu. Tapi ibu-ibu bisa lihat sendiri di layar sendiri-sendiri kan jambornya. Bisa, Mem. Menghambat. Seru Bisa nggak ibu-ibu di- kalau kayak gini kira-kira kan anak kita bisa kayak gini ya? Cuma nih kalau pakai HP bisa karena pernah dicobain sih anak-anak pakai HP. Ayo, di mana dia tadi? Mana? Mana pergi? Ayo, ketikannya kemana perginya tadi?
Oke, berarti yang pink Bu Marleni ya. Kayak Bu, Kuning. Kuning, Ya. Mem. ya Bu Pink, Bu Elsis, Usna. Bu Elsis, kayaknya udah keluar. Hujan lebat banget sekarang di tempat tadi pakai angin malah. Karena rumah Sari sama Bu Elsis kan dekat, beda satu komplek aja, satu komplek, dua komplek lah. Dari tadi. Sure. Datang, Iya, di restoran. baik paham. Akhirnya, Boleh di restoran dulu. Ini memang lagi di tempat Sari sama Bu Elsis ini lagi berangin. Hujan badai kayaknya, berangin. Makanya Bu Elsis terlempar. Di tempat yang lain bagaimana? Hujan lebat nggak? Gimana tangannya? Udah berhenti. Lebat. Oh, tempat apa lebat. Di tempat siapa udah berhenti? Ada salah, Bu? Ada salah udah berhenti. Nah, Oh, berarti dia bergerak ke arah sini. Tempat Bu Una juga terlempar nggak? Oh, nggak ada. Tapi Bu Una videonya mati. Kayaknya juga pengaruh deh. Nggak apa-apa, kita bahas saja. Kita masih bisa tunggu beberapa menit lagi. Bu Una di rumah apa di sekolah? Bu Una masih hujan di tempatnya. Halo? Oke. Semangat nih kita buat semuanya. Insya Allah bisa. Oke. Sudah merata hujan, Mensari. Udah. Udah merata hujannya sama badainya. Oh, ini badai ya? Benar kan? Iya. Ini juga badai. Kayak Bu Elsis korbannya deh. Keluar. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut insya Allah. Sama kalau di sekolah pun hujan, kita tetap ngajar juga ya. Oke, Ibu-Ibu. Tadi ini udah Bu Amel nih yang pertama kali menjelaskan. Sekarang kita mau minta Bu Marleni dong. Coba kira-kira Bu Marleni di sekolah menurut Bu Marleni siapa sih yang paling mendukung? Terus bentuk dukungannya kayak apa? Terus
gimana sih caranya Bu Marleni melibatkan pihak-pihak tersebut? Silakan. Bu Marleni. Oke, terima kasih Mem Sari atas waktunya. Kalau untuk di sekolah saya yang paling mendukung itu kayaknya wakil-wakilnya. Ya, wakil-wakilnya selalu bertanya, ini kapan nih, sangat excited dengan program yang akan dijalankan. Kemudian bentuk-bentuk dukungannya mereka bersedia memasukkan program ini ke dalam program besar OSIS. Oh ya. Ya, dimasukkan ke dalam program OSIS. Kemudian karena program saya ini Bina Akhlak Mulia, mereka akan gandengkan dengan program keagamaan. Karena banyak aktivitasnya itu, aktivitas dari Bina Akhlak Mulia ini berkaitan dengan keagamaan. Ya, kemudian kalau strategi penglibatan itu lebih banyak dengan sosialisasi, komunikasi, kemudian berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekitar, terutama guru-guru yang guru-guru agama. Mem Sari. Oke. Jadi itu besok juga tuh Bu Marleni ya, tanggal 18 itu strategi Bu Marleni juga ya. 18 Agustus itu the big strategi ya. Semoga ibaratnya itu pakai jala yang besar di tempat kumpulan banyaknya ikannya, semoga banyak yang terjala ya besok ya. Iya. Karena dari diskusi pendampingan saya lihat Ibu baru katanya baru bisa kerjasama dengan beberapa wali kelas ya. Iya. Jadi besok dengan dukungan Kepsek sama wakil di rapat dinas untuk menceritakan program ini, bikin semenarik mungkin ya Bu ya. Semoga semua wali kelas sekarang udah terlibat. Terus tambahan lagi ada guru-guru PL baru. Semoga itu menjadi gun atau senjata untuk melancarkan program Bina Akhlak Mulia kita atau program 1821 kita ya. Semangat Bu Marleni. Oke, terima kasih Mem. Nah, next siapa Bu Una? Untuk warga sekolah, kedengaran Mem? Ya, kedengaran. Ya. Hujannya sangat deras sekali di sini. Sama. Warga sekolah yang mendukung yang pertama pastilah ya pimpinan sekolah, terutama kepala sekolah. Kemudian guru-guru juga ada sebagian yang support, ada juga yang tidak, itu udah pasti. Kemudian seluruh siswa, kalau siswa sih oke-oke aja. Sebagian orang tua murid juga support dengan apapun kegiatan kita lakukan di sekolah. Apalagi apabila kegiatan itu berpihak kepada murid, jadi mereka sangat support kegiatan apa saja. Contohnya kami mengadakan kegiatan Smart 11, orang tua ikut mendukung, murid juga, guru-guru juga ikut support. Kemudian bentuk dukungan mereka secara finansial dan secara moral ya, dan dukungan yang lainnya juga. Strategi penglibatannya bisa secara langsung ataupun tidak langsung, maksudnya di sini kalau secara langsung karena mereka masuk ke dalam kepanitiaan atau ikut nih secara langsung dalam kegiatan, otomatis mereka kita bisa lakukan strategi seperti itu. Kalau secara tidak langsung ya misalnya dengan orang tua yang secara total mereka tidak ikut terlibat dalam kegiatan langsungnya, mereka kita gunakan dengan strategi tidak langsung begitu. Itu aja mungkin Mem. Oke, terima kasih ya Bu Hutna. Ya, saya sangat menjadi saksi nih. Kalau Kepseknya benar-benar sangat mendukung ya. Sangat mendukung. Ya. Terus ada Bapak apa kemarin ya Ibu coaching? Bapak Rudi juga sangat Pak mendukung. Rudi ya, Pak Rudi itu benar-benar salah satu teman ya, penting banget Pak Rudi selalu mendukung. Ada kemarin yang kita ketemu juga di koperasi ya. Bapak Zulherman ya, Bapak Zulherman ya. Dia yang paling nomor satu itu, mendukung kegiatan ini dan support saya sebagai guru penggerak. Ya, beruntung Ibu ya dikelilingi oleh orang untuk mendukung Ibu. Selanjutnya silakan Bu Riana atau Bu Amel yang duluan. Bu Riana. Oke, silakan. Baik, terima kasih Bu Sari dan Ibu semua. Untuk warga sekolah yang mendukung, itu kita dari yayasan sudah mendukung sekarang, gitu, alhamdulillah.
walaupun sebelumnya enggak gitu ya. Jadi minimal mereka juga support ketika di rapat gabungan seluruh tim di Arisalah dari semua level, di semua level. Kita banyak bidangnya gitu ya, dikumpulkan satu, jadi sering juga itu jadi di support gitu ya. Kemudian para sekolah tentunya, kemudian rekan guru dan juga orang tua. Bentuk dukungannya tadi ya support, juga bantu sosialisasi untuk beberapa kegiatan yang kita rancang, kemudian juga mengarahkan kepala sekolah yang mengarahkan rekan guru untuk kalau berulang-ulang bahkan gitu. Jadi ketika saya kasih kuesioner untuk diisi, untuk evaluasi, itu berulang kepala sekolah menyampaikan. Jadi ini mohon dibantu untuk kebaikan kita semua. Nanti bahkan dibuatkan listnya di WA group tuh, siapa lagi yang belum kayak gitu. Jadi memang diarahkan betul dan dicek gitu. Kemudian orang tua juga sama, kita minta sharing dengan orang tua, evaluasi tentang yang sudah dilakukan di Arisalah, itu alhamdulillah responnya luar biasa, sehingga kita juga temukan data masukan dari orang tua dan evaluasi dari orang tua juga. Kemudian dari siswa juga cukup senang. Terakhir kemarin untuk program literasi di semester ini, kita juga kasih pemahaman tentang belajar merdeka. Walaupun sempat gagal paham awalnya, merdeka, suka-suka nggak belajar gitu katanya kan. Tenang dulu, ini dijelasin nanti ada literasinya, apa itu merdeka belajar. Jadi mulai juga dimasukkan. Nah, mereka juga antusias, jadi kalau bayang sama mereka belajar itu pastinya asik kayak gitu. Jadi sudah mulai dipahamkan ke siswa dan mereka juga sangat antusias. Kemudian strateginya sudah langsung tadi Bu Saria dengan kolaborasi ide. Kemudian terus terang teman-teman yang sekarang ikut, alhamdulillah sampai seleksi wawancara kemarin, itu juga yang paling support, terutama yang guru BK, Ibu Mutia itu pun apapun sampai teknis sampai apa segala macam, kita memang luar biasa supportnya, sama Ibu Bisda yang ikut juga, kemudian Bapak Heru juga ya, Wakasi sekarang, dan beliau juga ikut kemarin, ikut awalnya peneliti praktik di angkatan 1 belum tembus, sekarang ikutnya di guru gitu. Jadi beliau di Waka Kesiswaan, yang di situ kita nebeng untuk komunitas praktisi itu sama beliau. Jadi di besoknya udah bikin sendiri itu. Ya, jadi untuk pelibatan kayaknya harus lebih masuk ke, sudah dimasukkan ke komite pembelajaran, cuma sedang melihat mana yang bisa kita saling support, dan tentunya saya juga belajar hal baru bisa jadi kolaborasi dengan tim sekolah penggerak juga misalnya. Oh iya. Iya. Lumayan sibuk ya Bu Amel ya, sekolah penggerak, waduh. Sedang yang perundungan tuh ya, persiapan yang apa untuk Bintek perundungan gitu kayak. Ya, perundungan kebetulan sekolah saya pula ketuanya, ya ampun. Untung proposalnya udah di-input, jadi untung punya sekretarisnya juga keren, ibunya di sekolah, jadi bisa kerjasama. Jadi walaupun saya nggak ke sekolah, kita masih bisa via online diskusinya, dan proposal alhamdulillah udah dimasukin. Berarti tempat Bu Amel juga udah masuk ya, proposal udah disubmit. Iya kayaknya. Hari ini 16 Agustus terakhirnya, tapi kita sekolah alhamdulillah di hari yang sama udah minta tanda tangan dinas. 2 harinya kita udah submit ke pusat, jadi daripada ditunggu-tunggu kita langsung, takut kayak gini nih mau submit jaringan, jadi emang kalau bisa cepat ya. Oke. Ayo Bu Riana, silakan ditunggu sharingnya. Masih mute Bu? Oke. Share yang siapa ini? Ini masih Bu Amel. Bu Amel share-nya ini. Kelihatan nih mau lama CGT. Oh iya. Ketahuan. Mana dia nih? Di apa aja? Dilihat di Jamboard. Atau iya. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Sari. Ya. Untuk warga sekolah yang mendukung, tentunya sama seperti tadi ada rekan guru, juga ada orang tua, kemudian tentunya dari anak-anak kita. Kemudian bentuk dukungannya, mereka mau terlibat dalam kegiatan, kemudian mau berkolaborasi dalam menjalankan program. Kemudian strateginya mengajak untuk ikut kegiatan rapat. Ayo ibu-ibu kita rapat. Oke, mereka antusias. Kemudian
kegiatan sosialisasi sebenarnya ini cukup menantang juga, karena waktu di awal Rena harus menulis dulu nih, Bu, mau ikut sosialisasi nggak nih, buat nama dan tanda tangan. Karena kalau kita ajak itu kapan sosialisasinya ini, kalau sudah kita susun pun schedule-nya kadang-kadang gagal gitu. Jadi benar-benar komit banget, jadi sediakan Bu, kita sosialisasi hari ini mau ya Bu, tanda tangan dulu. Meskipun dari yang tanda tangan itu pun juga ada juga yang tidak datang, nggak apa-apa. Yang tidak datang ya. Ya, tetap semangat. Oke, semangat lah pokoknya. Terus? Iya. Kemudian melalui komunikasi grup WA, kita bikin grup komunitas melalui WA grup, kemudian melalui diskusi dan sambil ngobrol. Begitu strateginya kira-kira bisa. Oke, jadi ini udah. Bu Elsie, selamat datang kembali. Nggak jatuh kan, nggak luka pas terlempar. Bu Elsie, Bu Marleni juga terlempar, minta maaf, nggak apa-apa. Yang penting balik lagi, terlempar masuk lagi, terlempar masuk lagi. Bu Elsie, gimana? Udah siap kembali bergabung? Oh, nggak kedengar mungkin. Bu Elsie. Jadi kita lihat ya Bu Bapak ya, sangat bahagia sekali saat kita membahas sebenarnya warga sekolah yang mendukung. Beda banget ya kalau pas saat membahas warga sekolah yang nggak mendukung, pasti pada, aduh kalau diingat kok ada ya. Tapi sekarang kita udah, ini yang mendukung, makanya kita lihat dulu yang belum mendukung, setelahnya kemudian mendukung. Nah, beruntung sekali nih bagi yang punya gengnya udah sekarang bertambah, yang punya CGP angkatan 4. Itu udah nambah ya teman-teman ya. Jadi lebih seru lagi. Oke, Bu Elsie. Oke, Bu Elsie sudah kedengaran, silakan. Halo Bu Elsie, sudah kedengaran? Udah kedengaran suaranya, Mem? Iya, udah Bu Elsie sudah kedengaran. Oh, Bu Elsie masih ragu. Bu Marleni belum kembali. Oke, nggak apa-apa Ibu-Ibu, selagi ini kita melihat kembali konsen teman-teman kita, Sari mau ngajakin lagi kita melihat program yang kita buat tadi. Ibu Amelia, terima kasih atas share screen-nya. Boleh Sari juga mau share screen juga. Terima kasih. Sekarang Bu Elsie sudah dengar suaranya? Oke, kita mau cek lagi. Tadi kan kita belum terlalu sempat membahas tentang program kerja ya. Sekarang kita akan bahas lagi program kerja yang tadi yang udah kita bahas. Cuma sebentar. Kita tambahkan lagi. Oke. Enggak, tapi ini enggak dengar suara Riana sama siapa di sini? Sama Riana Prin. Iya, enggak ada dengar. Apa yang tinggal? Apa yang salah sih? Oke, Bu Elsie nelfon siapa ini? Oh, Iya. nelfon Riana. Iya. Saya tahu Mem ini pasti Elsie. nanya Bu Riana gimana caranya. Ini Mem kalau ada yang Elsie. teleponan, pasti teleponannya masih sama kita. Oke, Bu Elsie sudah kedengaran kok? Ada suara, Bu. Enggak ada Apa? dengar suara Bu Sari, enggak ada dengar. Suaranya enggak ada dengar dong. Oh, audio. Coba Ibu ambil audionya. Ibu ambil gambar mic. Telepon Bu Riana, diambil gambar mic. Riana. Yang itu tadi buat video. Dari mana diambil lagi kalau kita mau lihat audio? Kalau ini ketinggal mungkin mana tadi ambilnya lagi? Oke, Ibu-Ibu sekalian, kita bisa lihat ini ya. Kita mau lihat program kerja Ibu-Ibu. Di sini ada beberapa program kerja. Ada nggak Ibu-Ibu yang mau bercerita tentang program kerjanya sebelum Sari mau nanya nih beberapa program kerja yang menurut Sari sangat menarik. Tapi semua program kerja Ibu-Ibu ini sangat menarik sekali. Sekarang siapa nih Ibu-Ibu yang mau menceritakan program kerjanya? Halo, Ibu-Ibu semua bisa dengar? Nih Bu Amel boleh bantu lagi Bu Amel duluan menceritakan program kerjanya. Bisa Terima lihat kasih, ya Bu di Sari. depan? Oke, Iya. Bu Amel mau ceritakan yang mana? Ini sebenarnya kalau orang udah, kata Bu Sari tadi sudah pergi jalan-jalan, saya masih pesan mobilnya, atau naik ojol ya. Itu ke depan targetnya membentuk komunitas praktisi yang memang sudah terprogram dan terencana dengan baik,
Jadi langkah kegiatannya ya pertama berarti kita harus diskusi dan sharing dulu kepada kepala pengasuhan. Kemudian mungkin ada salah berbeda dengan sekolah lain. Kita di sini karena boarding, maka ada tim pengasuhan juga yang akan bersamai kita mengasuh anak-anak. Jadi dia bagian pengasuhan. Kalau di kita namanya musyrif namanya. Dan itu juga ada kepalanya. Jadi kepala pengasuhan ini harus diskusi dulu. Kemudian karena dia anak utuh, dia bahkan lebih lama di asrama ketimbang di sekolah sebenarnya. Kemudian rekrut yang akan terlibat, bisa jadi tim sekarang yang ada sekarang yang di kesiswaan itu mungkin bisa diikutkan juga. Kemudian baru kalau sudah ada tim, kita baru rancang pertemuan untuk merancang program. Setelah itu dilaksanakan dan lanjutnya refleksi dan tindak lanjut. Kemudian sumber daya yang harus dibutuhkan, tentunya kemampuan manajerial, kemudian kolaborasi dengan semua unsur sekolah dan pengasuhan, kemudian biaya yang jika diperlukan. Ini baik untuk koordinasi rapat ataupun nanti ketika ada tambahan kerja di bagian, bisa jadi mungkin ada tambahan aman dan nantinya misalnya dari kepada baik guru maupun ke musyrif tadi, maka juga ada tambahan kompensasi, itu konsekuensinya. Kemudian siapa yang terlibat? Berarti ini siapa yang terlibat dan apa peran mereka? Ini yang terlibat berarti para kepala pengasuhan dan kepala sekolah ini untuk dukungan penuhnya nanti sebagai pengawas. Kemudian rekan-rekan yang sevisi yang menjadi tim, tadi mungkin yang sudah sekarang jadi CGP juga insya Allah, yang sudah lulus, kemudian akan lulus insya Allah. Kemudian unsur sekolah, bagian dan unsur sekolah, guru dan musyrifnya nanti yang akan sebagai tim yang akan bergerak. Kemudian bagian pengembangan mutu yayasan ini sebagai support sistemnya dan memang penganggaran di sini biasanya gitu. Jadi kita punya bagian pengembangan mutu yayasan. Nah, itu nanti ke sana bisa kita banyak mungkin sharing terkait program ini. Nah, di sini juga ada, saya lupa memasukkannya baru teringat, kita punya satu konselor itu yang akan langsung dimasukkan Bu Riana, Bu Amel, di bagian mana ada masukkan? di sini bagian yang terlibat. Siapa yang dapat dilibatkan? Berarti di bawah. Iya di bawah ada ini. Ya konselor yang langsung sini. Ya. Oke, ya. Beliau di bawah bagian pengembangan mutu yayasan ini, jadi ada konselor terkait pendampingan terutama bagian pengasuhan gitu. Konselor. Ya, parenting. Konselor. Ya. Okay. Parenting. Kemudian kemarin mungkin ini baru ancang-ancang kemarin yang alhamdulillah Bu Sari dengan momen luka kaya 7 ketemu teman lama itu yang kayaknya parenting. Ya, jadi sempat ditanya juga ini kapan mau ya diundang kali salah buat ngobrol masalah ini karena kita juga semuanya belajar. Oke katanya. Alhamdulillah. Kemarin kan kita lanjut nih. Terus Bu Ria itu kan tipikal tidak pendukung, kita kan masih pendukung reward dan punishment ya. Dan Bu Ria itu tidak. Terus kemarin pas bilang, ya teman, iya ibunya bagus, tapi kita kan kita masih pendukung teori reward dan punishment loh, kata aku bilang, ya nanti kita bicara yuk, kita bagaimana caranya menumbuhkan anak dengan sekolah merdeka, ayo aman-aman aja. Jadi ibu-ibu nanti juga bisa lanjutin, ya lanjutkan Bu Amel, bisa itu ya? Iya, kemarin karena kata ibunya oke, ya saya juga menghubungi bagian SDM ya, pengembangan dunia yayasan ini. Jadi kalau ada nih kayaknya ada narasumber penting nih, boleh nggak dimasukkan? Oh boleh, cetak dulu katanya. Iya, itu dia memang narasumber parenting tuh ibu tuh udah Ria tuh ya udah sering se-Indonesia juga kan, karena kita kan sering sekarang webinar ya, jadi narasumber se-Indonesia itu bukan lagi hal yang susah gitu ya, artinya udah terfasilitasi dengan bagus. Oke. Ya, alhamdulillah Bu Sari. Alhamdulillah ya. Kemudian kemudian program yang dikatakan berhasil jika sudah targetnya terbentuk tim yang solid antara sekolah dan pengasuhan. Terus terang ini masih PR karena sekali lagi turnover di pengasuhan ini itu sangat tinggi sehingga pengasuh yang sudah pengalaman itu juga ada yang menikah, ada yang lanjut studi, jadi memang berganti lagi orangnya. Dan kemarin pas loka karya yang ke-7 itu kan kita ada rapat gabungan antara wali kelas dan pengasuh ini. Cuma kurang, kemarin pas ketemu Wakur katanya bilang, Ani sayang sekali nih Bu Amel nggak datang nih, nah katanya. Jadi harus kayaknya kita ulang lagi nih pertemuannya katanya gitu. Jadi kemarin nggak fokus karena belum sama, belum sevisi gitu. Jadi belum satu tujuan ya. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Ya, jadi kayaknya memang kata saya nggak masalah, harusnya kita memang ulang lagi
Kalau memang nanti bisa bersama Bu Ria itu, saya terbayangnya gitu ya. Iya. Bisa bagus gitu. Kemudian waktunya ini targetnya mulai di pekan depan ya, atau 2 pekan lagi, karena ya disambil juga mungkin kalau nggak ketemu dengan kepala sekolah bisa via chat aja. Mungkin rancangan program ini rencananya akan dikasih ke beliau gitu, minta dibaca atau saya printkan. Kalau kapan beliau bisa dibaca gitu. Untuk gambaran yang akan kita lakukan. Jadi ini baru rancangan kasar per agendanya per ya pekan atau sekali 2 pekan. Nanti juga menyesuaikan dengan agenda sekolah Bu Sari. Jadi beberapa deadline. Tapi ini memang harus saya catat karena kelemahan kemarin sudah ada. Kemudian ada lagi agenda sekolah yang itu tidak berhenti-berhenti. Jadinya agak tertinggal. Jadi ketika Bu Sari akan mendampingkan baru tersadar lagi, baru cek lagi kayak gitu. Jadi pendampingan tuh jadi ya charger gitu Bu Sari, alhamdulillah. Charger sama kayak alarm gitu ya. Ya alarm, wah Bu Sari mau datang lagi gitu. Jadi yang sudah ya kan sambil jalan dilakukan, dirapikan lagi gitu. Kemudian yang kedua tadi yang radio. Bu ya. Oke. Ya radio karena pernah juga sesekali yang saya tahu sih banyaknya untuk pengembangan dakwah dari yayasan, itu biasanya orang pimpinan yayasan yang mengisi. Kata saya Yusuf pernah anak-anak juga, cuma itu mungkin karena sangat jarang, jadi saya kurang ingat juga. Ini targetnya, rangkanya berarti sharing lagi dengan kepala sekolah, berarti dengan kita ada penanggung jawab radio yayasan, kemudian merancang program, kalau sudah, kemudian kayaknya mungkin dari guru-guru, dari pengasuh, dari semua unsur yang terlibat di Arisalah punya pendapat tentang ide program ini. Nanti kita buatkan kuesionernya dan kita akan jaring ide-ide dari mereka. Kemudian ya rancangan berikutnya dari program yang kita rancang sendiri dan yang masukan kita revisi, kemudian kita sosialisasikan ke warga sekolah, kemudian baru pelaksanaan program. Yang dibutuhkan seperti yang manajerial, mungkin teknik lobbying kayaknya, saya kurang pandai itu. Jadi, ya itu. Ya keyayasan memang harus benar-benar real, harus terukur gitu. Kalau memang kasih ide keyayasan itu memang harus ya kayak smart. tadi Tadi yang ya benar-benar smart. Kemudian kolaborasi, ini saya masih ngupas tadi ya. Ya kolaborasi dengan semua unsur, termasuk guru, pengasuhan juga, termasuk bagian tahfiz juga. Bisa jadi nanti juga anak-anak yang tidak hanya mereka tampil di wisuda tahfiz akbar, tapi mereka juga ada bagian mengisi radio gitu ya. Tasmi juz misalnya. Jadi itu luar biasa juga. Kemudian untuk yang terlibat ini kepala sekolah, yayasan sebagai pengawas, kemudian bagian pengembangan mutu juga ini harus selalu ada. Kemudian guru-guru dan pengasuh, mereka sebagai support dan pelaksana, kemudian para siswa, kemudian ada, kalau kita di sini namanya BSR, Badan Eksekutif Siswa Arisalah, jadi OSIS-nya Arisalah, ini juga akan dilibatkan. Ada yang paling, kalau urusan tampil-tampil, MC, host, mereka paling kece kayaknya. Jadi bisa dilibatkan juga. Kalau kita SMP kolaborasikan putra gitu, jadi bisa kolaborasi dengan, kalau BSR kita ini anak 2 SMA biasanya. Jadi SMP baru pahamnya istilahnya gubernur gitu. Jadi kita bisa include di sini sambil belajar gitu. Kemudian target indikator keberhasilannya, tapi sudah ada mana tadi yang ini? Oh ya, terbentuk kesepakatan dengan pihak yayasan, terutama penanggung jawab radio. Kemudian sudah ada rancangan. Mana dia tadi? Yayasan pengawas, guru-guru pengasuh, support. Yang di kedua Ustaz, yang radio. Ini radio, Bu? Ya berarti terjadi kesepakatan sudah ada. Oh, jadi oke, boleh masuk kegiatan sekolah dan pengembangan proteksi sekolah, siswa dan guru boleh masuk. Kemudian rancangannya selesai, rancangannya diajukan, kemudian targetnya terlaksana. Gitu. Mungkin yang terakhir evaluasinya belum sini Bu ya, bisa refleksi dan evaluasi. Kemudian targetnya juga berkala ini, mungkin setelah ini disambung kepala sekolah, minimal dari segi perancangan itu dalam 1 atau 2 bulan ini Bu Sari. Kemudian program 3, karena ada challenge dari Bu Sari tadi, kenapa tidak juga kita pakai di sekolah. Dulu pernah marah-marah di salah satu, kita memang apapun bentuknya pokoknya ngomong bahasa Inggris gitu. Iya. Sebenarnya Arisalah kan punya program English Day dan Arabic Day. Iya. Jalan di Putri. Di Putra ini Masya Allah sampai sekarang masih tangan ya dengan berbagai cara. Bahkan yang lebih anehnya lagi ketika mereka pengumuman jam istirahat itu announcement bahasa Inggris, ada kalau minggu bahasa Arab, minggu bahasa Inggris, itu mic mati, petugas menteri kebahasanya itu langsung bilang, "Oh, tunggu sebentar," sempat terdengar. Jadi masih memang baru ya masih belum benar-benar jalan. Kenapa tidak mulai dari kita challenge juga di guru-guru minimal di kantor yang kita SMP.
bergerak berbahasa. Jadi karena kunci berbahasa itu kan praktekan. Praktek, Jadi ini jadi baik, itu demikian Bu Sari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dong untuk Bu Amel. Nah, sekarang ini saya bukakan nih pintu diskusi nih buat ibu-ibu. Mungkin ada juga yang mau adopsi kegiatan yang sama. Silakan yang mau memberikan tanggapan, ibu-ibu silakan. Ayo, tanggapannya mana? Kita mau dengar nih tanggapannya dari ibu-ibu gimana. Kita mau cek. Ada yang sama nggak programnya dengan punya Ibu Amelia? Bu Marleni kasih tanggapan dong program Bu Amelia. Kan saya pendampingan sering tetanggaan nih sama Bu Marleni sama Bu Amel. Warga dekat bandara kalau saya mau bilang, kalau ini warga daerah dekat Semen Padang. Jadi iya silakan. Halo, Ibu. Ya, izin menanggapi program Bu Amelia. Oke. Katanya tadi kan Bu Amelia sepertinya masih ojol kayak gitu. Kami udah jalan, mereka masih belum. Tapi sebetulnya Bu Amelia yang sebetulnya udah jalan ini, karena boleh dikatakan beberapa program seperti Tafis itu udah kami belajar dari Arisalah sebetulnya nih. Kemudian ada radionya juga, itu juga sudah bagus. Mungkin di program komunitas praktisi mungkin yang baru. Tapi mendengar paparan dari Bu Amelia tadi, saya juga banyak belajar dari sini. Apa yang disampaikan Bu Amelia betul-betul sangat terstruktur banget gitu. Sehingga kami juga bisa belajar dari pola-pola seperti ini. Mungkin itu aja, Mem. Tanggapannya. Iya, saya jujur, saya sangat salut dengan ibu-ibu di grup ini. Kalau saya sebenarnya di mana ibu ini apalah ya, saya nggak akan bisa terlalu terstruktur seperti Bu Amel perkata. Saya tipikalnya kalau di orang kimia namanya hukum Hess, awal dan akhir reaksi. Nah, proses di tengah itu kadang-kala mengalami ada yang berubah-ubah ya. Tapi ini Bu Amel sangat terstruktur. Terima kasih sudah berbagi dengan kami. Bu Riana juga seperti itu. Saya kalau seandainya saya pendampingan itu kalau ke tempat Bu Riana dulu, pendampingan saya ke ujung-ujungnya itu lebih terstruktur ya, karena Bu Riana sering memberikan bentuk hasil kepada saya, ini udah di print, aduh bener-bener bantu. Ibu Amel juga begitu, ibu-ibu lain juga spesial dengan masing-masing, tapi kalau dua ibu ini mereka sangat terstruktur saya lihat, dan wow, saya malu sih sebenarnya, tapi benar, saya terima kasih banyak udah berbagi di grup ini. Sangat terstruktur. Dari sini kita bisa lihat langkah-langkah yang punya Bu Amel ya. Jadi seperti slogan pendidikan guru penggerak kita, semua orang spesial. Nah, kespesialan ini salah satunya ini dari ibu-ibu berdua ya. Mungkin Bu Riana belum isi mungkin kali ya, Bu Riana yang ini ya, belum sempat tadi ya. Mem Sari. Silakan. Kalau dilihat dari paparan yang disampaikan oleh Amel tadi, kalau saya melihat dari keseluruhan itu kayaknya program-programnya itu ya kayaknya belum udah jalan sebelum dia masuk penggerak kayaknya, karena sudah mantap kali, udah memang tersusun kali kayaknya programnya itu kan. Jadi ketika Bu Amelnya mengikuti program pendidikan penggerak ini, saya kan betul-betul klop dengan program yang sudah ada di sekolahnya. Jadi saya sangat banyak nih yang terinspirasi dengan program yang dipaparkan Bu Amel tadi, berjejaring dengan dengan pihak orang terkait, ya dengan orang tua, karena program saya ini karena Bina itu waktu rumah itu. Sangat menuntut komitmen dan tanggung jawab orang tua untuk ikut langsung terlibat dalam kegiatan 1821. Jadi saya ini sangat tertarik dengan mungkin saya juga menghubungi ibu siapa kemarin nih komunitasnya Bu Ria ya. Iya, itu rangkumannya. Nanti saya share di grup kita IG-nya sama kedua ibu tersebut. Terus sama kalau mau nomor teleponnya boleh. Iya, karena saya mau diskusi bagaimana cara melibatkan orang tua untuk mau bergabung dalam komunitas yang akan kegiatan kita ini, kegiatan saya khususnya. Nanti juga ibu-ibu mungkin akan diarahkan untuk bergabung dengan komunitas-komunitas beliau. Silakan bergabung ibu-ibu. Saya sendiri juga bergabung, tapi mungkin agak sedikit pasif di sana, nggak terlalu banyak karena saya itu komunitas rangkul keluarga ya. Saya pernah masuk.
berhubung saya baru berniat berkeluarga, jadi saya belum punya keluarga, jadi agak lumayan canggung pertama berkumpul di sana. Jadi kan mereka udah punya anak, udah berkeluarga gitu ya. Sedangkan saya belum terrealisasi. Jadi tapi di sana karena judulnya saya sebagai pendidik bisa nyambung. Jadi ya pendidikan merdeka, anak juga dimerdekakan. Jadi silakan ibu-ibu, karena ibu-ibu juga udah pendidik dan alhamdulillah juga udah berkeluarga. Jadi di sana kelompok rangkul itu benar-benar keren. Kemarin saya mau bergabung tuh ada pelatihannya yang pakai berbayar, cuma waktu nggak cukup sama terlupa waktu itu. Dan saya sangat menyarankan ibu-ibu bergabung di sana. Iya, silakan. Jadi saya kan mau berbagi, mau meminta apa nih ilmu dari Bu Rianya, gimana merangkul ibu-ibunya agar mau merangkul anak-anaknya di rumah gitu, dalam jangka waktu 18 sampai 21 itu. Oke. Ada waktu 2 jam itu. Jadi mungkin insya Allah nanti kalau nanti Bu Sari sudah bagi IG-nya atau kontaknya kan, nanti mungkin akan dihubungi. Nanti kita akan coba kalau bisa sih berkomunikasi dengan atau Bu mau Ria. juga kita khusus ke kelompok D1 mau diskusi dengan ibu itu jam tambahan juga boleh. Jadi misalnya kita ambil udah banyak kali rencana grup D1 ini, tolong ditabelkan ibu-ibu ya. Ya, tapi kalau saya nih benar nih Bu Sari, kalau soalnya saya mau dengan orang tua murid kan untuk program saya ini. Jadi saya mau belajar dengan Bu Ria gimana caranya merangkul orang tua agar bisa merangkul anak-anaknya dalam jangka 2 jam itu 18-21 itu. Oke, itu ya dengan Bu Amel berarti sejalan juga programnya ya. Iya, ya Bu Amel itu kan deket ya, nanti dengan Hari Salah juga ada kegiatan. Bu Amel kalau ada kegiatan di Hari Salah boleh ya datang tamu asal kembali ke klinik ya, Ginos. Kemarin saya ke tempat Bu Amel Ginos ibu-ibu. Akhirnya saya mau ya lokal 9 pendampingan 8 besok saya minta secara khusus ya didampingi keliling sekolah ibu-ibu ya. Kemarin kan hanya gerbang, kantor, kelas beberapa ya. Saya tahu kan sekolah kita gede-gede. Saya besok mau keliling sekolah ibu-ibu ya. Saya sengaja ngabisin hari lah satu hari satu sekolah itu. Oh don't worry, jangan mikir jangan sibuk-sibuk pula nanti bikin gulai kambing ini itu nggak usah ya. Tapi kalau bisa ketemuan kita sebelum apa nih lah bersama-sama. Yang grup ini ketemuan. Boleh. Pendampingan, ketemuan semua CGP-nya sama pendampingnya. Saya mau bagi-bagi ini loh. Ini souvenir untuk Lokakarya 7, hasil panen raya. Kita bikin. Alhamdulillah. Tamu-tamunya. Iya, ini ingatin ya yang saya jemput ke Jogja itu loh, ujung-ujungnya emang Lokakarya 9 Bu Maleni yang pakai. Yang itu loh, yang orang ini kita udah siapkan nih souvenir untuk tamu-tamunya. Oke, nah apa-apa nanti Lokakarya 9 aja insya Allah kita jadikan juga hadiah untuk ibu-ibu PPTK Jogja. Oh iya, oke. Oke. Terima kasih Mem Sari. Kita nanti jam 3 akan gabung lagi untuk penutupan bersama Bu Des. Doakan saja Sari nggak terlempar lagi. Nggak tahu kalau bergabung baru itu Sari terlempar lagi. Dan ini hujannya udah teduh nih. Iya, baru teduh. Terus ya ampun, mohon maaf nih benar-benar di luar prediksi ya ibu-ibu ya. Saya takutnya orang lain berpikiran kenapa nih Sari keluar-keluar nggak tanggung jawab ya Allah. Saya kerjain sampai jam 3 pagi nggak mungkin saya nggak datang pagi. Kalau ya ngapain saya lembur kalau untuk lari pagi harinya. Oke, ada lagi nih tanggapannya. Tapi benar Bu Amel atau Bu Amel memang udah dari dulu terstruktur ya. Kalau saya ini memang program baru dibikin sewaktu guru penggerak atau udah jalan separuh dulu Bu Amel? Baru dibuat sekarang, Bu. Ya, karena berarti emang tipikal Bu Amel pemikirannya terstruktur banget dan that why dia juga tipikal visual ya. Saya visual tapi saya acak-acakan gitu. Saya nggak visual sih. Seperti Bu Mariana bilang, saya visual kalau dengar lirik bahasa Inggris. Terus saya kalau lagi audio, kalau lagi sedang audio ya. Iya, kalau lagi sedang bahagia kinestetik. Tapi kayaknya orang nilai saya kinestetik ya. Banyak gerak. Iya. Tapi itu menipu sih sebenarnya. Tapi mungkin gini, polanya kita gini kan agak sains nih. Kalau Bu Amel dia ini lebih detail gitu. Harusnya orang sains lebih detail. Saya mungkin orang sains yang tersesat sih. Kalau saya kan juga kalau ibu-ibu mungkin kita yang penting hasilnya begini kan. Ya hukum HES lah kalau di kimia itu Bu. Awal dan akhir yang penting. Soal proses terserah Anda asal sesuai aturan-aturan dasar kimia gitu ya.
Jadi kalau ibu-ibu lihat, saya dulu dari zaman kuliah tuh sering juga dibilang orang anak sastra yang tersesat di MIPA. Kan kadang-kadang kasus statusnya nggak galau-galau gimana ya, sebenarnya nggak galau-galau juga sih, sosok menemukan kata-kata bagus aja sebenarnya. Jadi saya MIPA, tapi hatinya ada sastra, tapi nggak nyampe gitu. Jadi tapi benar Ibu Riana terstruktur, mungkin biasa bermain 0101 itu ya, terstruktur, apa nama istilah 01 coding ya, coding. Terus kalau Ibu kalau Ibu Amel sejak mau dipuji dia kabur nih, turun. Oh enggak, hilang. Oh ya ada. Jadi sebentar, Bu. Oh, nggak apa-apa. Jadi memang Bu Amel terstruktur sekali, kita banyak belajar ya Bu Amel ya dari punya Bu Amel. Jadi dari program ini sengaja ini adalah yang bisa ibu-ibu lihat terus. Jadi ini kan belum selesai programnya. Baru masing-masing 2 atau 1 atau 2. Nah, ini tolong dibantu lengkapi lagi di rumah, nanti kita akan cek lagi untuk pendampingan 8. Nanti ini bisa kita ambil, Mem? Bisa, ini bisa Bu. Ini Ibu ambil aja. Ini saya bantu lihat. Ini boleh share screen ya. Ibu ambil file. Kelihatan ya Bu file? File ya. Terus download. File terus download. Nah, itu udah kesimpan langsung di laptop Ibu. Tapi kalau ini kesimpanannya di drive Ibu, Ibu bisa lihat kapanpun. Misal Bu Amel nanti malam nambahin nih di rumah, kita bisa lihat juga dari sini apa yang ditambah Bu Amel. Kayak gitu. Linknya di share di apa, Mem? Di WA grup juga. Apanya, Bu? Linknya. Ini kan udah dari jam kemarin. Jam 1 malam sampai setengah 3 malam. Oh iya. Udah saya download. Lupa. Pagi-pagi saya download semua. Udah saya masukkan semua. Kalau yang pagi-pagi dilihat, Mem. Kalau yang pagi Ibu download itu belum ada isinya. Masuk drive ya? Kalau di Google Drive udah kelihatan. Jadi ini yang saya share sama Ibu dari jam 1:30 pagi sampai setengah 3 pagi tadi. Makanya ini kan first, second, third, fourth. Oke. Hari ini kita ada 7 ya. Ya, ada 7. Cuma nggak paham awalnya. Apa ini yang dikirim sama Bu Sari ya? Jamur-jamur apa? Iya, karena ini kerjaan kita jam 7 ya. Makanya hari ini baru paham. Terus terang, Mem, waktu pertama tadi pagi, waktu sama Ibu Desniza, waktu orang bikin sticky note kayak gitu, saya nggak paham mau di mana mau dicari nih, nggak paham. Baru sebentar ini saya mengerti bisa nulis sendiri. Kalau tadi masih duplikat ya. Terus, di sini ternyata di sini. Oh iya. Oke, Ibu-ibu kita kembali ke depan, tapi sebelumnya Bu Tuti boleh minta foto bersama, Bu Tuti. Ibunya tutup layar. Maaf, Mem Sari, ini nggak bisa dipasang itunya ya, background-nya. Nggak apa-apa, yang penting ada ya Bu Tuti ya. Terima kasih Bu. Iya. Maaf Bu. Maaf ya Bu Tuti. Nggak tahu nih masalah ini downloadnya, Oke. background-nya. Oke, Bu Elsis, Bu Riana, siap kita foto bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Finally, alhamdulillah, kita selesai nih untuk grup ini. Kita foto dulu. Berikan senyum termanis. Tunggu Bu. Bu Marleni dia bergerak. Bu Marleni duduk dulu. Sebentar, saya mau cari background-nya yang nggak bagusan. Nggak ada, nggak usah. Bu Sari. Ya. Saya ketinggalan satu sesi tadi, tidak terdengar sedikit pun yang sesi ini. Jadi nggak apa-apa, tapi ini nanti ada recordnya. Saya bisa kirimkan ke grup kita recordnya hari ini. Bu Ariana tadi yang masih di tempat almarhum, ini nanti ada recordnya. Kita udah punya 2 record sebelum istirahat dan setelah istirahat. Nanti bisa Sari share. Oke, mana senyum termanisnya? 1, 2, 3. Apa? 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar. Oke, bentar. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita kembali, Sari mengucapkan terima kasih banyak atas pengertiannya, atas tantangan challenge kita mulai dari pagi hari ini. Mohon maaf karena saya sering terlempar, bukan maksud berniat meninggalkan. Juga terima kasih atas respon cepatnya, kita nggak bisa via Zoom, kita via WhatsApp group. Tadi Ibu Tuti sempat kita lewat via WhatsApp group tadi dulu sebelum bergabung dengan Zoom. Jadi teman-teman tetap bisa kita koordinir dengan WhatsApp group. Jadi berbagai cara Bu, yang penting jalan dapat sebenarnya. Terus kemudian ibu-ibu yang tetap bersemangat walaupun hujan badai,
jaringan terlempar. Semoga terlemparnya tidak menyebabkan luka, apalagi luka di hati. Jadi terima kasih untuk Loka 8. Kita akan penutupan. Nanti di penutupan kesimpulan. Dan selalu akan ada tugas untuk selanjutnya untuk pendampingan 8. Sampai ketemu di ruang bersama ruang Bu Desni. Jadi ibu-ibu bisa nih keluar, leave breakout, lalu baru masuk ke ruang yang Sari bersama nih breakout, ambilnya live room dulu. Live room ya. Live room dulu. Live roomnya nanti pilihannya kembali. Live room itu ada 2 pilihan. Live breakout. Ya, live breakout. Jangan live meeting ya. Oke, bismillah. Terima kasih ibu-ibu hebat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Proses belum nih. Semoga dengan kita duluan masuk, Sari nggak keluar gitu. Ya Allah, deg-degan nih kalau udah baru gabung. Tadi Sari udah jemput semua, kecuali Bu Elsis nggak bisa dijemput. Udah ada, Mem Elsis? Udah. Udah ada, Mem. Udah. Terlempar lagi. Iya. Seru ya, terlempar-lempar kayak gini. Kami udah masuk ke room utama tadi, Mem. Iya, udah masuk ya. Oke, coba Sari lihat dulu. Ini udah Sari pindah-pindahin semua. Oke, berarti Bu Elsis benar-benar keluar dianya. Nasib baik cepat diundang. Oke. Oke, tapi benar ya, Bu Amel juga udah. Oke, jadi benar tadi programnya keren-keren semua ibu-ibu. Semangat untuk ngerjainnya ya. Oke, jadi kita di sini, ini kita lagi tinggal masuk ke bagian penutup kesimpulan lagi ibu-ibu. Jadi kesimpulan seperti biasa. Apa sih yang dipelajari hari ini seperti itu. Oke, ini ibu-ibu mau yang tadi ya? Mau kamu pilih yang mana itu mau? Jadi belum selesai sesi kita lagi, Mem. Oh. Ini orang ternyata 15.30 masuknya. Nggak apa-apa, kita udah masuk di sini ya, wes. Oke. Oke, ternyata orang di sebelah belum ada perubahan dari 15 jadi 15.30, nggak apa-apa, kita lanjut aja di sini. Oke, jadi tadi programnya kita bisa lihat, mau lanjut diskusi itu lagi ya ibu-ibu ya, boleh ya kita lanjut diskusi tentang program teman-teman kita. Oke, mari kita lihat. Oke, ini saya juga sangat tertarik sama programnya Bu Elsis. Bu Elsis mau cerita nggak? Udah masuk, Mem Elsis. Udah. Udah. Silakan Bu Elsis mau berbagi dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, program yang diambil tadi adalah yang pertama yaitu English Corner di Stendal TV. Kemudian langkah-langkah kegiatannya yang pertama membuat rencana program, kemudian mensosialisasikan program tersebut ke warga sekolah, terutama kepada siswa, karena siswa yang akan sebagai ujung tombaknya yang akan
terlibat dalam tayangan tersebut. Kemudian setelah disosialisasikan, awalnya menjaring siswa yang bisa diikutsertakan dalam tayangan tersebut. Nanti akan kami sempurnakan lagi. Kalau awalnya hanya siswa yang berminat saja, tapi nanti program ini akan diikutsertakan untuk seluruh siswa. Jadi per kelas. Biasanya per kelas, mungkin untuk hari Rabu ini kelas 1-1, kelas 1-2. Jadi dengan dibuat jadwal per kelas itu diharapkan semua siswa terlibat atau berpartisipasi dalam acara tersebut. Kemudian lagi menentukan jenis-jenis tayangannya ya sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian lagi sumber daya yang dibutuhkan untuk program tersebut, misalnya ada sarana prasarananya seperti studio, kemudian kemampuan berbahasa Inggris. Kalau siswanya masih belum mampu untuk melaksanakannya, mungkin dilatih oleh guru bahasa Inggris. Kemudian didatangkan juga mungkin orang-orang yang pelatih dari luar yang punya kompetensi di dalam penyiaran atau audiovisual. Kemudian lagi yang terlibat di dalam program tersebut tentu saja yang pertama itu kepala sekolah, kemudian guru, kemudian rekan guru bahasa Inggris. Kami ada 4 orang itu nanti akan mungkin dibuatkan daftarnya untuk kelas ini siapa yang bertanggung jawab, untuk kelas ini siapa yang bertanggung jawab untuk menyiapkan acaranya. Kemudian program tersebut dikatakan berhasil apabila acara tersebut sudah tayang sesuai dengan jadwalnya. Soalnya kalau kan kami rencanakan setiap hari Rabu, Bu Sari, itu jadi dikatakan berhasil kalau setiap hari Rabu itu sudah tidak ada empang-empang lagi. Kalau selama ini kan hari itu kosong. Nah, jadi karena belum terlatihnya, belum disiapkannya program yang terencana atau terprogram. Jadi untuk setelah ini direncanakan setiap hari Rabu itu sudah ada tayangan-tayangan yang bisa ditampilkan di acara tersebut. Mungkin itu saja Bu Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti kendalanya tadi juga belum banyak yang mau tampil ya, sehingga tiap Rabu itu belum bisa tampil selalu. Jadi sekarang amunisi untuk tampil ini udah mulai diperbanyak, Bu Elsis? Udah Bu Sari, kalau dulu kan ditentukan acaranya. Jadi kadang-kadang anak tidak berminat untuk itu. Jadi kalau yang sekarang ini anak tuh apa dulu apa dia pandai lah dalam bahasa Inggris. Nanti kita seleksi ini bisa seperti itu Bu Sari. Oke. Ada saran nih dari ibu-ibu yang lain atau ibu-ibu yang lain punya tanggapan nggak? Ini kayak SMP 11 juga TV-nya juga ya. Gimana Bu Una? Gimana? Jangan-jangan siapa tahu bisa kolaborasi kan? Silakan Bu Una. Kalau untuk kegiatan MEM Elsis di SMP 8, mereka kan sudah jalan itu MEM. Cuma mungkin bedanya di sini, kalau kami ini baru akan sedang dalam proses pembuatan ya, karena ini kami punya kerjasama dengan salah satu sekolah yang sudah ada dari kementerian. Jadi katanya ini baru 8 sekolah se-Indonesia yang dalam ini langsung dari kementerian dapat. Dari kementerian, ya dari kementerian. Jadi kami kerjasama dengan SMK 2 Padang Panjang. Mereka yang menuntun kami untuk kegiatan ini. Dan dalam pelaksanaannya kami mungkin juga belajar ini dari SMP 8 dan juga termotivasi sebetulnya dari SMP 8. Karena melihat SMP 8 muncul seperti itu, kami berminat dan saya juga sangat support dengan kepala sekolah, ya Bu, gimana kalau kita lakukan juga ini? Oh ya, coba kita kerjasama. Akhirnya kerjasama dengan SMK 2, itu pun dihubungkan oleh Bapak Suindra dari Dinas Provinsi. Ya, Pak Suindra. Nah, jadi sampailah bisa terlaksana MOU kami, dan mudah-mudahan minggu depan kami sudah bisa untuk untuk launching lah. Mudah-mudahan bisa launching di bulan Agustus ini, salah satu program. Dan dalam pelaksanaan program ini juga, seperti di SMP 8 itu dengan siswa, kami juga, terutama siswa, mengembangkan diri siswa. Karena selama ini siswa punya potensi untuk itu, tetapi mereka belum terfasilitasi dengan baik oleh sekolah.
Wadahnya belum ada ya. Ya makanya kita perlu ada sarana prasarana yang seperti ini supaya apa yang dimiliki siswa benar-benar dapat tersalurkan dengan baik. Dan kemarin saya juga secara pribadi sudah mau bikin kerjasama juga dengan orang tua murid yang juga dia seorang jurnalis di sekolah ya, dan mereka juga mau bantu. Mungkin hal-hal yang positif dari SMP 8 kami ambil, kami adopsi ya, MMLSIS, dan ternyata hal ini juga akan meningkatkan motivasi baik oleh siswa sendiri, orang tua, dan juga lingkungan sekolah. Nah, ini. Kemudian masalah pembiayaan juga, seperti tadi MMLC juga, terutama kami melaksanakannya dengan dana BOS, tapi ternyata tidak semuanya bisa tercover. Akhirnya kami dengan swadaya juga, bantuan orang tua, dan ini juga sudah mulai dengan bantuan orang tua. Dari awal. Berarti Ibu ini bisa ditambahkan dong siapa yang akan dilibatkan dalam program, orang tua belum ada nih di sini. Pihak-pihak terkait, udah parenting ini, Mem. Oh, itu Iya. sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan program. Sumber daya biaya orang tua. Tapi yang dilibatkan dalam pelaksanaan program kan bisa juga kayak tadi jadi narasumber. Oh iya, berarti bisa ya ditambahin sini. Iya, bisa tambahin juga kan di sini. Guru yang memiliki ide dan meminat tentang pengembangan diri, berarti juga orang tua ya, Mem? Ya, orang tua yang bisa mendukung program-program TV ya. Kayak tadi jurnalis kan dia mau, kata Ibu kok nggak salah, waktu pendampingan beliau mau melatih yang bisa melatih guru atau melatih siswa terlibat, bukannya ya. Beliau juga mau jadi narasumber, bukannya waktu itu kita pendampingan Ibu Una bilang. Jadi kan dia juga tidak hanya masalah biaya kita libatkan orang tua, tapi memang pelaksanaan programnya juga bisa kita libatkan orang tua. Ini atau perlu saya tambahkan berarti orang tua dengan profesi ya, dengan profesi yang terkait, bisa kan? Jadi bisa nih kita tambahkan. Jadi ya sama, saya sangat senang sekali dengan perencanaan ibu-ibu yang sudah jauh lebih maju dengan melibatkan orang tua, karena itu anak orang tua. Kita juga orang tua mereka, tapi orang tua yang sebenarnya jangan sampai lepas tangan seperti itu. Oke, tangan dulu dong untuk Bu Elvis, Bu Una, TV-nya. Jadi dari kita berlima udah punya 2 TV, 1 radio. Ya, udah punya itu. Nah, bagi ibu yang belum nih, Bu Marleni sama Bu Riana, bisa nih. Kita udah punya Facebook, kita punya YouTube, kita punya Instagram, gunakan itu. Nah, kemarin kenapa waktu komunitas praktisi, kalau Ibu mendengarkan secara detail yang saat Bu Anissa, kan dia bilang masalah, Bu Nisa sama Bu Ria ada menyentuh tentang postinglah di sosial media. Ya, karena itu pesan sponsor saya, Bu, tolong diingatkan nih ibu-ibu saya ini nggak pede banget mereka nulis di sosmednya. Nggak pede banget itu. Ibu-ibu bisa nanti tongkrongin ya IG-nya Bu Ria. Itu mulai dari masalah sepele apapun sampai masalah yang sangat serius tuh dipostingnya sama dia. Bagaimana pengalaman dia dulu pertama COVID awal-awal, itu benar-benar detail ditulisnya. Kenapa? Itu buat dia adalah pembelajaran bagi orang lain yang membaca. Dia itu, ibu itu punya 1 anak umur 9 tahun, dan kemarin dia telah memberikan wadah bagi anaknya, itu dia sebagai pembicara. Dia membuat asosiasi anti bullying anak, dan anaknya itu loh yang sebagai pembicara. I love the way he treats gitu. Ya, silakan Bu Elvis. Bu Ria ini CGP juga atau enggak? Bu Ria ini dia ASN. Kebetulan komunitas praktisi. Komunitas praktisi. Dia ASN yang saya bilang nih teman Bu Amel ternyata ya Bu Amel ya. Itu yang saya bilang nggak tahu sebenarnya ke Afrika dia udah atau belum. Ke4 benua yang lain itu dia udah pernah dapat beasiswa semuanya, baik beasiswa exchange ataupun ibunya S2-nya di Belanda. Jurusannya peternakan dulu tapi S2-nya di Belanda. Jadi memang orang, dan dia memang sangat low profile ya, lebih suka memperkenalkan dirinya sebagai ibu 1 anak dengan seabrek prestasinya di belakang. Bu Nisa juga. Bu Nisa itu dia bersama suami, itu saya kemarin baru bilang dengan Bu Riana, itu adalah pasangan muda yang berani take a risk, membuat sesuatu yang baru di sini.
Ibu tuh juga pernah spend beberapa waktu di Inggris atau apa untuk program juga, exchange juga, dan biasa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan luar sebagai translator. Jadi misalnya ada apa, dan berani balik. Jadi dia bikin semacam OAC Academy. Jadi orang-orang yang berani ngambil resiko untuk ingin dia mengaplikasikan program-programnya yang seperti ini. Kalau kita kan program kita untung nih di bawah lingkup sekolah, mereka di luar lingkup sekolah dan di masyarakat. Dan mereka berani ngambil take a risk gitu loh. Ibaratnya kalau dia kerja di Jakarta itu kan lumayan bagus ya. Kalau di sini dia mulai dari nol dan semua dia ngerjain. Dan saya sangat senang sekali berkenal dengan jiwa-jiwa muda seperti itu. Ya semakin tahu lah kalau kita bukan apa-apa dibanding mereka, tapi kita semakin tahu kita maunya jadi apa, seperti apa. Jadi itu ibu-ibu. Kemarin Bu Riana udah saya hasad, Bu Riana IG sama itu ibu keduanya. Kalau Ibu Ria dia aktif di dua-duanya, aktif di IG sama Facebook. Kalau Bu Nisa lebih aktif di IG sepertinya. Jadi silakan. Kalau ibu-ibu melihat Facebook saya tidak terlalu banyak manfaatnya, kalau mereka berdua itu sangat banyak manfaatnya. Kalau Facebook saya selamat melihat repost aja lah 1 tahun ini lagi. Repost 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Itulah si Facebook saya sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu ibu-ibu. Jangan sampai malu untuk share apapun. Nah ini aja, ini Bu Amel sering banget nih saya bisik-bisikin, Bu Amel tolong ya di-share, ini semua orang pengen lihat. Bu Amel ini udah terlempar ya? Oh, iya. Jadi tolong Bu Amel, Bu Amel PR-nya lagi ya. Saya ini udah muji nih Bu Amel terstruktur. PR-nya lagi tolong posting di sosmed. Ya, kayak itu loh yang tentang mengajar yang talk show itu kan kemarin yang dapat ceritanya baru sedikit. Ya saya pengalamannya kan pernah bilang sama Bu Amel waktu pendampingan, saya seumur-umur cuma senang 1 kali sama guru sejarah muda dan itu cuma beberapa bulan Ibu tuh ngajar. Selebihnya saya tidak suka kelas sejarah. Dan kemarin saya di IG menemukan satu kata nih di Instagram, seseorang tidak akan belajar dari guru yang tidak disukainya. Kira-kira ibu-ibu setuju nggak dengan itu? Ya. Walaupun ada, kalau saya berarti saya tidak suka dengan ibu itu dan saya tidak akan menjadi guru seperti ibu itu kayak gitu mungkin ya itu pelajaran lainnya. Tapi bagi anak-anak di kelas, kalau dia nggak suka kita, dia tidak akan mau mengejar KD-KD yang kita harapkan. Kalau Bu Amelia kita udah nggak pakai KD untuk kelas 1 ya, CP, capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Selamat ya. Ibu-ibu udah tahu rencana, udah terbuat tabel rencana D01 kita? English Day. Belajar media, mulai dari Jamboard, Google Doc. Apalagi kita pakai hari Jamboard, Google Doc. Padlet. Nah, itu silakan diatur ya. Ini ketua grup D01 ini nggak ada ya. Semuanya ketua ya. Jadi silakan diatur ibu-ibu. Insya Allah saya bersedia untuk share hal-hal seperti itu. Saya targetnya nih, target ke depan kalau saya sebagai pendamping ibu-ibu udah bisa berbahasa Inggris daily. Ya Bu Elsis, itu tugas Bu Elsis sama Bu Amel nih untuk mendorong masa anak D01. Kalau sama Bu Marleni, saya udah punya project 2 tahun ini, Bu Marleni. Ya Bu Marleni jangan lupa ya. Eminef, Bu Riana juga Eminef. Target TOEFL 500 ya. TOEFL 500. Ya, itu kita udah punya plan masing-masing. Kemudian jadi guru yang profesional juga, kita bisa mampu memakai berbagai media. Kita masih nunggu 7 menit lagi, nggak apa-apa. Oke, ini kita udah punya beberapa program yang kita diskusikan tadi. Sekarang siapa lagi ibu yang mau share program? Ini bagaimana? Oke, silakan. Kalau tadi kan udah kalau SMP 8, SMP Arsala punya TV show, ada 2 TV sama radio ya. Kalau SMP 26 dia nggak punya, tapi dia aktif mengisi kegiatan-kegiatan di padang TV itu. Oke. Kayak tadarus itu. Silakan. Kalau kayak tadarus itu selalu tuh setiap bulan puasa itu SMP 26 selalu mengisi itu kegiatan di padang TV itu. Oke, mantap. Nah, sekarang tugasnya
bagaimana Bu Mareni juga terlibat di sana lagi. Tantangannya, insya Allah. challenge-nya. Berarti Cuma coba. saya ini mengenai Inggris ini, kalau kemarin ini kan saya sudah pernah coba virtual English Club. Nah, Di waktu saya di SMP 39. Karena saya mau, karena anak-anak ini kalau berhadapan langsung kan dia malu juga ini kalau untuk praktis kan. Rencana saya untuk SMP 26 saya mau coba pula jalankan virtual English Club ini melalui oke, Zoom. Ya, boleh. Iya, itu mungkin kemarin salah. sama Bu Amel, itu juga kalau Ibu Marleni butuh seseorang misalnya untuk bergabung di kelas untuk membuat anak menarik, saya punya beberapa nama yang bersedia untuk bergabung tanpa memikirkan perlu dibayar atau tidaknya. Ya, Iya. jadi alhamdulillah karena kita kenal dengan beberapa komunitas, jadi kemarin kan ada yang bingung, nih komunitas praktisi dibayar apa enggak? Saya termasuk tipikal yang nggak bingung karena saya yakin orang yang saya undang tuh nggak pernah mikirin itu. Jadi ya kadang-kala kita juga kayak gitu karena yang penting udah datang bagus gitu loh. Jadi Ibu Marleni atau guru-guru lain yang mungkin butuh orang lain, figur lain untuk kegiatannya, mungkin bisa nanti sharing sama saya. Saya ada beberapa lingkup pertemanan yang lintas profesi, mungkin bisa membantu ibu-ibu. Bu Amel juga kemarin ya, Bu Amel cerita tentang geografi. Iya, Saya sebenarnya ya waktu itu seandainya Bu Amel cerita lebih awal, saya sangat tertarik untuk bergabung. Jadi kebetulan punya pengalaman tinggal di Arizona dan pernah ke kayak Los Angeles sampai San Francisco yang mungkin bagi anak-anak itu menarik karena belajar benua Amerika, saya mau. Jadi mungkin bagi ibu-ibu yang kira-kira rasanya ada berhubungan, silakan. Nanti saya akan memfasilitasi. Jadi kan pendamping itu bisa jadi fasilitator, bisa jadi coach, bisa jadi yang jelas dia adalah teman seperjalanan. Jadi itu. Oke. Bu Marleni, bagaimana kalau pemanasan dulu ya sebelum tanggal 18 Agustus di ruangan kita ini, bagaimana cara Bu Marleni nih presentasi nanti di depan seluruh teman-temannya di sekolah SMP 26. Udah siap belum? Belum, nanti kayak kemarin lagi. Iya, dikasih 3 menit, dia 5 menit nih, Bu, nih. Ya ampun. Nih. Tapi kemarin ya, jujur-jujur semuanya keren. Tapi yang tepat waktu, Bu Elsis. Bu Amel juga, Bu Amel tuh berasa dia cepet ya. Cepet. Tapi kalau yang lain agak cuek sama waktu. Bu Marleni mah cuek amat, sama waktu mah 5 menit lebih dia tuh. Pasti Bu Marleni nggak latihan ya di rumah. Aduh, Bu Marleni jangan-jangan terlempar nih. Iya, terlempar. Oh, enggak. Bu Marleni, masih mute. Ini ada pemberitahuan kembali ke ruang apa nih, Bu Sari? Ya, kita udah di ruangannya, Bu. Oh, udah. Orang tuh, ya, kita udah di ruangan, kita udah nungguin. Daripada nanti Sari terlempar-lempar lagi, mendingan Sari langsung nungguin di sini nongkrong. Oh, Iya, tidak. iya. Berarti kita nggak di ruang breakout kita tadi lagi ya? Enggak, di breakout yang Sari terlempar nggak bisa masuk dari pagi tadi itu loh. Entah kenapa itu. Dan screen-nya ditutup dulu dong. Oke. Oke. Oh, mau share screen. Ayo, siap. Soalnya ketutup mau memperlebar Zoom-nya. Kirain mau tampil ibunya. Oke, ibu-ibu bagaimana nih, kita tinggal 2 menit. Bagaimana perasaannya untuk Lokakarya hari ini? Karena Mem Sari, karena dari pagi masalah luar biasa. Kemarin itu kayaknya lebih berat dari hari ini. Tapi karena banyak masalah, dari pagi pindah ke laptop, pindah ke komputer, pindah lagi ke laptop. Ini masuk dulu Bu Des di dalam sih ya. Iya, enggak apa-apa, Bu Des. Aku bodes, daripada Sari kalau keluar, Sari masuk nomor 1 gini loh. Beko kalau keluar kayak tadi, Sari undi loh kalau aku dulu. Beko kalau keluar Sari di bodes kan. Anak mau loh. Sari dulu masuk lah. Ternyata tadi bodes tutup pintu, enggak, Sari enggak bisa masuk. Iya Budes, mohon maaf Bana pagi tadi yo padahal olah siap ya pembagian awak. Mohon maaf ya Budes. Ya, apa Sari biasa tuh. Enggak biasa, panik Sari mah udah keluar lo laptop berapa buah lagi. Aduh. Oke, kita live di sini. Kita tetap di sini, jangan ditekan apapun. Cancel.
Cancel aja, Bu. Ya, Tutup disilang aja kan, tutup boleh. aja. Bu Sri. Oh, pakai baju Berapa nih? pakai baju Oh, merah Ibu hari Kami ini ya. pakai baju lapangan, Bu Sari. Ih, sayang aja tetap kelompok Ani pakai hujan. baju merah Ibu Sari. Hah? Hai Pak Nofrizal. Mohon maaf ya Ibu-ibu. Ya. Tadi nggak Dari sempat setengah 9 Ibu ya. Besok usahakan lagi, Bu, Lokakarya ini tatap muka, Bu. Iya. Janganlah betul. daring. Jadi bilang kemarin sama Pak Andi, kami rela nungguin sampai bisa Pak luring gitu ya. Iya. Nungguin sampai luring, nggak usah cepet-cepet. Yang penting luring gitu kan. Iya. Masa dari kayak gini aja, Sari aja terlampar berapa kali, Ibu-ibu. Mohon maaf banget loh. Untungnya kemarin